Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tresna Ramadhani dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kali ini saya akan membahas tentang peristiwa alam. Yang pertama itu ada pendahuluan dan konsep dasar. Peristiwa alam adalah fenomena alam yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Contoh peristiwa alam yang umum terjadi di Indonesia antara lain gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan banjir, kekeringan, serta angin puting beliung. Pemahaman tentang peristiwa alam sangat penting bagi keselamatan masyarakat dan menjadi bagian penting dalam pendidikan IPA agar siswa mampu mengenali, mengantisipasi, dan merespon berbagai fenomena alam di sekitar mereka. Yang pertama itu ada geologi. Peristiwa geologi meliputi gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami terjadi akibat aktivitas tektonik dan vulkanik di dalam bumi. Yang kedua ada hidrometeorologi. Peristiwa hidrometeorologi meliputi banjir, kekeringan, dan angin puting beliung berkaitan dengan siklus air dan cuaca. Yang ketiga, optik atmosfer. Peristiwa optik atmosfer meliputi pelangi terjadi akibat pembiasaan dan pemantulan cahaya matahari oleh tetesan air di atmosfer. Selanjutnya ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat perpindahan lempeng tektonik di dalam kerak bumi. Ketika dua lempeng tektonik saling bertumbukan atau bergesekan atau menjauh, energi yang tersimpan dilepaskan dalam bentuk gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa. Indonesia merupakan salah satu negara paling rawan gempa bumi di dunia karena terletak di cincin api Pasifik. Contohnya gempa bumi besar di Indonesia antara lain gempa Aceh 2004, terus gempa Yogyakarta 2006, dan gempa Cianjur yang terjadi pada 2022. Pemahaman tentang gempa sangat penting untuk kesiapsiagaan bencana. Selanjutnya ada pengertian gunung meletus. Gunung meletus atau erupsi vulkanik terjadi ketika magma dari dalam bumi naik ke permukaan melalui kawah gunung berapi. Tekanan dari gas dan panas di dalam bumi mendorong magma keluar, menghasilkan lava, abu vulkanik, dan awan panas yang berbahaya. Letusan gunung berapi berdampak besar pada lingkungan dan masyarakat, seperti kerusakan lahan pertanian, gangguan pernapasan akibat abu vulkanik, dan pengungsian warga. Contoh nyata di Indonesia adalah letusan Gunung Merapi di Jawa Tengah yang terjadi berkali-kali dan menjadi salah satu gunung paling aktif di dunia. Selanjutnya ada tsunami. Tsunami adalah gelombang laut raksasa yang terbentuk akibat gempa bumi di dasar laut, letusan gunung berapi bawah laut, atau longsoran bawah laut. Ketika lempeng tektonik bergerak secara tiba-tiba, energi yang dilepaskan mendorong massa air ke atas menciptakan gelombang yang merambat dengan kecepatan tinggi hingga 800 km per jam. Dampak tsunami sangat dahsyat bagi wilayah pesisir. Gelombang besar menghancurkan bangunan, infrastruktur, dan pemukiman warga. Pada tsunami Aceh tahun 2004 adalah salah satu bencana terbesar di Indonesia yang menewaskan ratusan ribu jiwa. Sistem peringatan dini sangat penting untuk mengurangi korban jiwa akibat tsunami. Selanjutnya yaitu banjir. Penyebab banjir yaitu pertama hujan lebat, yang kedua sungai meluap, dan
drainase yang buruk di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Dampak banjir terhadap kehidupan manusia yaitu kerusakan rumah, gangguan aktivitas, penyakit, dan kerusakan lingkungan sekitar. Contoh banjir besar di Indonesia yaitu banjir Jakarta, banjir di Kalimantan Selatan pada tahun 2021, dan banjir bandang di Garut. Selanjutnya ada kekeringan. Kekeringan terjadi akibat kurangnya curah hujan dalam jangka waktu panjang dan perubahan iklim global. Faktor lain meliputi penggundulan hutan, menggunakan air berlebihan, serta pola musim yang tidak menentu. Dampak kekeringan meliputi gagal panen, berkurangnya sumber air bersih, dan krisis pangan. Daerah yang berdampak di Indonesia antara lain Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Jawa Tengah serta Jawa Timur. Selanjutnya ada angin puting beliung. Angin puting beliung adalah fenomena alam yang terjadi pusaran angin kencang yang bergerak memutar dengan kecepatan tinggi. Fenomena ini terbentuk akibat pertemuan massa udara panas yang dan dingin yang menciptakan arus konvektif konvektif yang kuat, membentuk kolom udara berputar yang menjulur dari awan cumulonimbus cumulonimbus ke permukaan tanah. Dampak angin puting beliung sangat merusak, antara lain robohnya bangunan rumah dan gedung, pohon-pohon besar tumbang, serta kerusakan infrastruktur di Indonesia. Fenomena ini sering terjadi di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, terutama pada masa peralihan musim. Mitigasi meliputi pemantauan cuaca dan sistem peringatan dini. Selanjutnya ada pelangi. Pelangi adalah fenomena optik atmosfer yang terjadi akibat pembiasaan, refraksi, pemantulan atau refleksi, dan penguraian cahaya matahari oleh tetesan air hujan di udara. Proses terjadinya pelangi yaitu cahaya matahari masuk ke tetesan air hujan, atau cahaya dibiasakan saat memasuki tetesan air. Cahaya dipantulkan di bagian dalam tetesan, serta cahaya dibiasakan kembali saat keluar dari tetesan. Warna-warna pelangi tersusun secara berurutan sesuai panjang gelombang cahaya, yaitu pertama merah, terus jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Peristiwa ini biasanya terlihat setelah hujan. Ketika matahari bersinar dari arah berlawanan dengan hujan, pelangi merupakan contoh nyata fenomena optik alam yang dapat dipelajari dalam IPA SD. Nah, selanjutnya dampak peristiwa alam. Pertama ada dampak fisik meliputi kerusakan bangunan, infrastruktur, serta kerusakan lingkungan alam sekitar. Kedua, dampak sosialnya meliputi perpindahan penduduk atau pengungsian, korban jiwa, dan adanya gangguan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, dampak ekonominya meliputi kerugian material yang besar serta penurunan produktivitas masyarakat dan daerah terdampak. Selanjutnya ada mitigasi struktural, yaitu upaya fisik untuk mengurangi dampak bencana. Yang pertama, pembangunan tanggul dan bendungan untuk mencegah banjir. Yang kedua, perkuatan bangunan tahan gempa. Yang ketiga, sistem peringatan dini bencana. Yang keempat, pembangunan tembok
menahan tsunami. Yang kelima, normalisasi sungai dan saluran drainase. Selanjutnya ada mitigasi non-struktural, yaitu upaya non-fisik untuk kesiapsiagaan masyarakat. Yang pertama, ada edukasi masyarakat tentang kebencanaan. Kedua, latihan kesiapsiagaan dan simulasi evakuasi. Yang ketiga, kebijakan pengelolaan risiko bencana. Keempat, penyusunan peta rawan bencana. Serta penguatan kapasitas komunitas lokal. Selanjutnya ada penerapan dalam pembelajaran IPA sekolah dasar. Yang pertama, kompetensi yang dikembangkan, yaitu pemahaman konsep peristiwa alam, sikap tanggap, sikap tanggap bencana, dan berpikir kritis ilmiah. Yang kedua, strategi pembelajaran, yaitu observasi fenomena alam, diskusi kelompok, dan eksperimen sederhana di kelas. Yang ketiga, ada contoh kegiatannya, yaitu simulasi gempa, membuat model gunung meletus, dan mengamati perubahan cuaca di lingkungan. Nah, dan itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.